Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi di program Menuju Parlemen. Program ini kami tayangkan khusus untuk Anda pada masa-masa kampanye untuk memperkenalkan caleg-caleg yang ada di kabupaten kota, termasuk di wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, meskipun termasuk juga di tingkat nasional dan DPD ya. Nah, pemirsa PKTV, saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda semuanya? Anda juga yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur, semoga Anda masih setia menemani siaran-siaran kami, menyaksikan siaran-siaran yang kami sajikan untuk Anda di rumah. Nah, pemirsa PKTV, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kali ini, pada episode kali ini, kita mengundang salah satu caleg, yaitu langsung saja saya sebenarkan Bapak Jimun SH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, Mas Agus, terima baik kasih. Selalu. Ya, seperti gambar yang tertera di baju beliau adalah salah satu caleg dari Partai Perindo, Dapil Bontang Selatan, nomor urut berapa Pak? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Ya, beliau adalah Pak Jimun SH dari Partai Perindo, nomor urut 2 di Dapil Bontang Selatan. Ya, mungkin Anda yang sudah mengenal beliau, saat ini saya menghadirkan di PKTV untuk lebih dekat mengenal beliau sebagai salah satu caleg di Bontang Selatan. Ya, Pak Jimun, mungkin langsung saja. Dulu Pak Jimun mungkin dikenal masyarakat sebagai seorang anggota Polri kalau nggak salah Pak ya. Dan setelah masa tugasnya selesai, terus beliau ingin berpolitik. Nah, ini pertanyaan pertama, apa yang menjadi dasar atau pemikiran ataupun alasan bahwa setelah pensiun langsung terjun ke politik? Silakan Pak Jimun. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih, selamat siang pada pemirsa pencinta PKTV Bontang. Yang disampaikan waktu tadi betul, mungkin selama ini saya mengabdikan diri kepada masyarakat lewat jalur kepolisian, dan alhamdulillah saya bulan Juni kemarin 2023 sudah mengakhiri purna dengan baik, alhamdulillah. Dan kami dalam pikiran saya ingin tetap gimana Pak untuk mengabdikan diri masyarakat dengan baik. Itu aja tujuan yang jelas, jadi bisa tetap berlanjut mengabdikan. Itu yang menjadi motivasi saya sampai istilahnya ingin terjun. Karena apa? Mungkin udah nggak asing lagi, karena apa? Negara kita adalah negara demokrasi yang istilahnya berpolitikan itu adalah salah satu sistem negara kita. Makanya kita mau nggak mau ya harus tahu dan istilahnya harus paham politik yang menjadi sistem daripada negara. Yang nantinya akan berkibar di wilayah Bontang Selatan. Bontang, khususnya Bontang Selatan dan Bontang pada umumnya. Ya. Itu yang menjadi motivasi yang pertama saya. Ya, karena pengabdian beliau dulu waktu menjadi anggota Polri mungkin ya saat bertugas, saat ini alasannya karena sudah cinta ya terhadap perjuangan-perjuangan melayani masyarakat, maka sekarang pun ingin tetap mempertahankan itu dengan bergabung bersama partai untuk akhirnya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif nantinya. Nah, kira-kira terus apa yang menjadi alasan ya terus akhirnya nyalek gitu Pak? Tentunya kan Bapak punya angan-angan ini, selain melayani tadi, terus menjadi caleg itu ingin seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin bekal daripada pengalaman, bekal dari perjalanan masa dinas saya, saya ingin kembali mengabdikan diri ini tentunya tidak lebih yaitu ingin melihat masyarakat yang sekarang yang mungkin di sana sini kadang-kadang ada limit, ada hal-hal yang bilangnya kurang pas, atau mungkin ada kecurangan, ada ini, mungkin ada yang salah satu minta kesejahteraan di pihak lain, istilahnya kesejahteraan lebih yang tidak, ya tentunya itulah yang membawakan bisa masyarakat yang kita naungi ini khususnya di Bontang sesuai dengan idamannya yang menuju masyarakat yang sejahtera, tentunya itu yang menjadi idaman semua warga masyarakat. Nah Pak, pada saat Bapak berniat ya, Pak Jimun berniat terus akhirnya
mendaftar sebagai caleg ya, bagaimana dukungan dari lingkungan sekitar termasuk keluarga? Apakah semuanya fine-fine saja gitu untuk menerima? Ya, terima kasih. Kalau kaitan dukungan sebenarnya ini kalau yang saya lihat timbul secara tiba-tiba. Ya, karena kan namanya dinas di kepolisian waktu sebenarnya sudah tidak ada untuk mikir yang lain. Apalagi waktu terakhir kemarin saya dinas di Bontang, masanya yang mungkin kita ingat kaitan dengan COVID-19, mungkin bisa dikatakan saya jadi Kasat Bimas Polres Bontang. Ada julukan katanya, wah ini Kasat Bimas COVID-19, termasuk di Sambas. Sampai sempat ada julukan seperti itu ya? Betul. Makanya kadang-kadang dia karena hampir 1 tahun lebih itu sudah full kegiatan masalah COVID-19. Ya tentunya inilah akan mungkin mengembalikan image kepercayaan dari masyarakat yang mana menghendaki masyarakat yang lebih baik dan yang lebih maju, tentunya akan dibarengi dengan kegiatan proses daripada pemerintahan yang sistemnya ya inilah yang kita tunggu yang akan datang. Iya, kira-kira kalau dukungan dari mungkin kelompok-kelompok paguyuban atau masyarakat yang lain gimana? Oh iya, lupa tadi makanya sampaikan ya. Memang kami ada termasuk dari keluarga saya sendiri dan termasuk juga dari lembaga bahkan paguyuban. Mungkin banyak yang membuat saya untuk bisa maju. Karena ada beberapa lembaga yang khususnya tentunya ini yang mungkin yang lebih jadi fokus. Kemarin ada saya di sini juga. Kemarin saya juga tidak tahu, tiba-tiba setelah saya dekati Purna ada salah satu paguyuban, tentunya paguyuban saya sendiri tunjuk saya untuk menjadi ketua. Makanya saya kemarin juga kaget. Paguyuban apa itu kalau boleh tahu? Paguyuban Warga Besar Magetan di Bontang. Magetan, ya. Pakem. Nah, kemudian juga ada rekan-rekan organisasi yang kemarin saya juga berkecimpung juga di IPSI Kota Bontang. IPSI. Saya juga pernah ikut kepengurusan di itu tahun 2018 sampai 2023. Termasuk juga paguyuban juga ada. Termasuk kemarin juga ada rekan-rekan elemen juga menghubungi saya, kayaknya mengajak. Itu yang mungkin yang saya jadi inspirasi juga. Kemarin tiba-tiba rekan datang, saya mau, Pak, ayo kita gabung dalam kaitan ini. Sampai kemudian saya juga kaget juga, kok tahu saya juga mau mendekati Purna. Nah, akhirnya dari situlah saya mungkin niatnya saya nambah dari rekan-rekan diarahkan ini partai yang mungkin bawa kira-kira yang seperti apa. Ini saya jelaskan juga, ini Pak, partai seperti ini kalau di Bontang. Nah, setelah saya pelajari, saya lihat masalah misi dan misinya nyambung. Seperti itu. Jadi bulat bergabung bersama Partai Perindo ya. Alhamdulillah, insya Allah bulat. Ya, Partai Perindo kan partai termasuk baru dan belum ada kursi di legislatif di Bontang khususnya ya. Betul. Bagaimana Bapak kira-kira melihat hal tersebut? Ya betul, mungkin itu betul juga ya. Partai Perindo memang di Bontang belum ada kursi. Nah, insya Allah dengan kehadiran saya akan mulai warna baru. Dan tentunya dengan dukungan masyarakat yang ada, inilah akan saya gunakan kesempatan saya akan menjadi modern daripada masyarakat nanti. Makanya dengan harapan masyarakat bisa mendukung sepenuhnya, alhamdulillah. Makanya Partai Perindo termasuk partai baru, dan saya bilang ini partainya anak milenial. Ya, pemirsa PKTV, ada kesempatan Anda tadi yang mendengarkan kisah maupun cerita beliau untuk langsung jatuh hati, siapa tahu dengan Partai Perindo dan dengan Pak Jimun bisa kita dukung, khususnya yang di Bontang Selatan ya, karena apa yang disampaikan dulu tadi ya, yang disampaikan tadi melayani masyarakat ingin beliau tunjukkan pada saat beliau nanti memang duduk di legislatif. Nah, kita ya semua berdoa, siapa tahu memang ini nasibnya ada di sana, bisa memperjuangkan kita semua di kursi legislatif. Nah, Pak Jimun, selanjutnya tentunya memperkenalkan diri ya selanjutnya kepada masyarakat untuk mengetahui Bapak Jimun adalah salah satu sosok caleg ya. Bagaimana cara Pak Jimun berkampanye di masyarakat? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kemarin juga berkat dari dinas saya
karena di Bontang itu hampir masa dinas saya hampir banyak kecimpung di dunia kriminal. Alhamdulillah oleh pimpinan saya dikasih kesempatan untuk bisa keterjun masyarakat dengan cara saya ditugaskan dari pimpinan sebagai Kasat Bimas Polres Bontang. Nah, alhamdulillah ini saya bisa dekat dengan masyarakat karena Kasat Bimas ibaratnya adalah penerangan dari Polres pada waktu itu. Jadi kami setiap ada event-event kegiatan banyak yang ditugaskan untuk mewakili oleh beliau karena itu memang porsinya daripada Kasat Bimas. Makanya saya sering ketemu kadang-kadang masyarakat, hampir semua masyarakat di Bontang dari 16 kelurahan alhamdulillah saya sudah sudah kenal semua, dan tentunya mungkin kalau melihat muka saya mungkin wakar ini nggak asing. Jadi sudah tahu mulai dari yang di laut maupun yang di darat. Jadi sudah sedikit banyak sudah paham, dan tentunya termasuk dari kalangan di kalangan birokrasi di pemerintah daerah pun juga seperti itu. Karena yaitu setiap melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh pimpinan tentunya sering mewakili dan bergabung dengan rekan-rekan yang sering bergabung dari rekan-rekan dari kepala dinas bahkan kepada ini saling untuk mendukung tentunya untuk sesuai dengan dari Polres untuk tetap menjaga Kamtibmas, karena waktu itu namanya Kasat Bimas itu tugasnya hanya satu, hanya mencari mengajak masyarakat, mengajak dan mengimbau, hanya itu tugas saya. Beruntung sekali ya, memang bukan memanfaatkan karena beliau dulu jabatannya Kasat Bimas, maka di situ banyak mengenal dari tokoh-tokoh maupun masyarakat luas ya. Di situ dimanfaatkan beliau dalam proses kampanye ini sehingga sangat mudah menjangkau pada masyarakat sekitarnya. Nah, pada saat Bapak melakukan ya roadshow lah ya ke masyarakat, tentunya apa yang disampaikan masyarakat Pak? Apakah ada keluhan yang nanti apabila Bapak jadi tolong saya digini-ginikan gitu, seperti apa Pak? Ada ya, terima kasih. Kemarin saya sempat juga ke Selangan. Itu alhamdulillah saya masuk ke sana, ketemu warga di sana. Memang itu tujuan saya, akan saya mencari apa yang menjadi dilema, tentunya keluhannya. Alhamdulillah di sana saya ada 2 keluhan sampai sekarang saya pegang. Insya Allah kalau memang masyarakat tentunya warga di sana mendukung saya sampai saya bisa berada di lingkungan di Dewan, insya Allah apapun yang saya catat, keluhan yang sudah ada itu akan saya pull up di situ. Ya tentunya saya juga mohon bantuan rekan-rekan yang mungkin yang ada di situ, dimana kan semua itu kan pasti tentu ada tindak lanjutnya kebijakan dan tentunya untuk mengatasi masalah keluhan itu. Memang sudah dapat keluhan dari masyarakat yang sering saya temui. Dan menyampaikan ada keluhan begini Pak, seperti apa? Ada. Alhamdulillah kemudian saya mencoba ke sana, termasuk juga yang di lingkungan di kota. Ya, di Bontang Selatan itu kan mungkin beberapa keluhan tadi ya, berbagai macam persoalan yang disampaikan. Kira-kira ada nggak Pak pemikiran Bapak bahwa di daerah tersebut mestinya harus akan seperti ini gitu? Sebagai seorang dewan tentunya kan punya solusi-solusi yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Iya, ada. Itu seperti ini contoh aja kemarin yang dari warga yang di Bontang Lestari. Bontang Lestari. Khususnya Bontang Lestari. Kenapa Bontang Lestari kok agak begitu jauh perkembangannya dengan kota? Ya memang ini kita harus sama-sama mendukung ini. Tentunya di sana harus diadakan suatu momen atau mungkin yang kira-kira masyarakat itu biar istilahnya senang juga tinggal di sana. Jadi kesannya percepatan kota arahnya ke Bontang Lestari itu segera. Ya kita sudah sama tahu lah kondisi di Bontang Lestari sampai sekarang. Ya mungkin tidak berbeda jauh dengan yang ada di kota. Ya kita pernah jalan ke sana, tentunya untuk merespon atau mungkin mengimbau masyarakat itu bisa bekerja di sana dengan nyaman. Tentunya kan harus ada fasilitas juga, ada kendala. Itu memang yang jadi keluhan itu kok Bontang Lestari itu sudah sekian lama, apalagi sudah menjadi pusat kota. Nah ini mungkin yang jadi kendala, mungkin bisa nanti seandainya mungkin saya diizinkan sampai ke sana.
insya Allah itu mungkin akan kita nyampaikan koordinasi dengan pemerintah. Ya tentunya kantor-kantor atau karyawan itu mungkin salah satunya aja ya. Ya. Minimal ya mau nggak mau harus dipertahankan di sana untuk merangsang warga di sana. Iya. Jadi dibuat perumahan mungkin di sana ya, seperti itu. Ya kalau perumahan saya kira sudah ada. Sudah ada ya. Harus ditekankan minimal ya harus tinggal di sana. Sehingga daerah sana ikut ramai, ya, terus kehidupan ekonominya jalan. Itu karena jangan sampai ekonominya nanti berputar aja di kota aja. Iya. Itu juga. Makanya pelan-pelan lah kita benahi arahnya ke sana. Mungkin ada istilahnya acara-acara, acara yang tidak hanya di kota, penting harus di sana juga, jangan di sini. Ini menarik sekali idenya Pak Dewan ini. Pak Caleg mempunyai ide bahwa nanti di Bontang Selatan, termasuk di Bontang Lestari itu, agar tidak ya tanda kutip sepi gitu ya, selalu event-event yang tadinya di kota itu juga digelar di sana, dan termasuk para pegawai-pegawai yang semestinya dia bisa tinggal di sana tidak di sini ya, artinya cepat, terus di sana juga pertumbuhannya juga akan seimbang ya, tidak hanya di kota saja. Ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi pemilih khususnya di Bontang Selatan. Beliau punya ide gagasan seperti itu, siapa tahu dengan mendengarkan ini Anda tertarik untuk memilih dan mendukung Pak Jimun dari Partai Perindo nomor urut 2 menjadi pilihan Anda semua. Nah, pemirsa PKTV, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini di acara Menuju Parlemen, namun kita akan lewatkan pesan-pesan yang satu ini masih di kursi parlemen. Baik pemirsa, kita kembali di Menuju Kursi Parlemen. Program ini kita tayangkan untuk Anda memperkenalkan caleg-caleg yang ada di Kota Bontang, di Samarinda maupun di Kutai Timur ataupun di Kalimantan Timur ya, agar lebih dekat dikenal oleh masyarakat secara umum. Nah, kami juga mengundang, siapa tahu ada yang tertarik untuk tampil, maka silakan menghubungi ke PKTV. Nanti kita akan perkenalkan caleg-caleg yang memang layak ya, yang memang sudah mendaftar, yang memang menjadi pilihan Anda. Nah, pemirsa PKTV, kita mengundang Pak Jimun ya, Pak Jimun SH dari Partai Perindo nomor urut 2 di Dapil Bontang Selatan. Saya lanjutkan bincang-bincang saya tadi. Pak Jimun, di Bontang Selatan itu kan ada beberapa daerah yang mungkin karakternya berbeda-beda ya. Ada di pesisir, ada di mungkin Bontang Lestari, yang termasuk di Piti Badak ya, karyawan gitu ya. Bagaimana Pak Jimun mappingnya dengan kekuatan yang ada, bagaimana suaranya itu bisa merata, apa strategi Pak Jimun untuk melakukan itu? Ya, terima kasih. Mungkin betul yang Mas Teguh sampaikan tadi, memang karakteristis daripada masyarakat khususnya Bontang Selatan. Ada masyarakat yang tinggal di atas laut, di pesisir. Beda ya, di atas laut sama di pesisir. Beda. Ada. Itulah banyak, termasuk yang di daerah, termasuk di perusahaan-perusahaan yang notabene perusahaan besar, yaitu merupakan seperti fasilitasnya lengkap. Ya dari sinilah makanya saya bisa melihat warga kira-kira yang posisinya sumber dayanya yang di sini, dan saya juga harus bisa mengikuti kebiasaan dari warga di situ. Misalnya orang biasanya kalau yang orang pesisir itu, tentunya kita biasanya kalau kita nggak datang, dia nggak hanya sekedar nggak kenal, makanya kita tadi saya harus datang, harus ketemu sama orangnya. Saya, Pak Ibu, saya dari ini, saya tinggal ini, tujuan saya ini. Nah, itu salah satu memang harus, bagi saya harus wajib saya bertemu muka, bertatap muka dengan jadi nggak cukup hanya sekedar gambar-gambar aja. Itu kan kadang-kadang dipasang di simpang-simpang, orang sepintas saja jadi nggak melihat. Makanya saya ambil itu tadi, maksud saya juga seperti saya mengenal lebih jauh dengan kemudian dari warga masyarakat ini juga. Ya tentunya
saya juga punya rekan tentunya dari kalangan mungkin dari organisasi. Inilah mungkin yang akan kami minta bantu untuk bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Misalnya tentunya dari rekan paguyuban atau lembaga yang merasa mereka kemudian mendukung saya, sebaliknya saya mohon dukungan juga untuk bisa nyampaikan ke lingkungan masyarakat di sekitarnya. Saling memanfaatkan lah ya. Tentunya di RT, apalagi di lingkungan perumahan seperti PT Badak yang khususnya Kelurahan Satimpo, memang banyak ya. Alhamdulillah saya juga ada rekan di sana. Ya nitipkan pesan saya, walaupun nantinya saya juga ingin ketemu, tapi lebih Abdul dekat seperti itu. Termasuk juga di lingkungan saya sendiri, di RT, tentunya kita harus bergaul. Dan kemarin juga ada pengalaman waktu gimana caranya untuk menyerahkan, karena sering Mas waktu kemarin saya dari Kasat punya pas kembali lagi masalah kopi itu banyak kita menyalurkan dana bantuan itu pun akan saya manage siapa kira-kira yang betul-betul membutuhkan. Saya membuat sampai itu ya, inilah makanya mungkin awal perkenalan saya juga bisa, saya sudah bisa mendeteksi kira-kira warga itu yang betul-betul membutuhkan. Bukan itu memang ada, saya bukan punya datanya juga. Misalnya saya dalam satu RT saya mungkin ada, khususnya misalnya contoh RT saya tahu persis orangnya yang betul, misalnya orang betul-betul membutuhkan ini. Jadi sudah nggak bisa dibohongin, namanya ini sih. Dan itu penting ya untuk data kita ya. Inilah nanti saya juga menyampaikan juga ke warga di sekitar, kenapa kok arahnya ke sini, ya tentunya memang kondisinya seperti itu. Jadi kehidupan sosialnya biar tidak terlalu jauh yang masuk sana itu. Yang sering terjadi seperti itu, kadang-kadang yang si A karena mungkin saking mindernya kadang nggak terjamah waktu dari pemerintahan itu. Ya inilah mungkin mengajak saya nanti sampaikan saya berniat mohon dukungannya, tentunya ya hal seperti itulah untuk menuju sesuai dengan motonya dari partai saya, masyarakat yang sejahtera. Itu yang digadang-gadang, tentunya ya nggak terlepas dari program pemerintah juga yang namanya UKM itu. Jadi saya gabung situ. Insya Allah datanya kalau masyarakat memang betul-betul saya. Maka saya mengenalkan diri warga itu seperti saya itu seperti ini. Masa dinahkan di kepolisian, saya sering bergabung dengan masyarakat, dan tentunya apa yang saya sampaikan. Dan saya selain mungkin waktu di kepolisian, itu pun semua masih ada kegiatan sosial yang saya lakukan. Itu tadi. Saya pernah juga waktu dipercaya di salah satu perguruan, saya sempat jadi staf dosen di situ selama 6 tahun. Kemudian bergabung di kegiatan sosial di perguruan itu tadi, termasuk dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada dari kerukunan ada. Bapak ngajar juga ya, berdosen ya? Alhamdulillah kemarin tahun 2006 sampai 2012 saya dikasih kesempatan untuk jadi staf dosen bersamaan dengan dinas. Termasuk juga bersamaan dengan dinas yang kasihkan pimpinan kemarin juga memberi memberi solusi, memberi arahan, bahkan istilahnya sedikit pencerahan kepada beberapa perguruan yang ada di Bonang, mau lewat media atau lewat online juga bisa. Terus saya sempat juga termasuk di universitas terbuka, kemudian alhamdulillah kali dikasih kesempatan untuk menyampaikan kaitan dengan tugas-tugas kepolisian seperti itu. Iya, luar biasa itu dimanfaatkan Pak sekalian Pak ya. Memang Bapak udah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar, khususnya yang mungkin menjadi mahasiswanya atau mungkin dalam kelompok-kelompok tadi yang disampaikan itu ya selayaknya bisa mendukung bersama-sama ya untuk Bapak, cita-cita Bapak ke kursi legislatif. Nah Pak, dari sekian kelurahan tadi adakah Bapak memfokuskan pada satu kelurahan atau kelurahan semuanya menjadi basis-basis Bapak? Ya, kalau secara fokus juga ada. Itu fokus juga penting karena apa ya? Untuk memastikan. Selain itu juga tidak terlepas dengan kelurahan-kelurahan yang lain yang tentunya kita pantau dan kita istilahnya dekati. Mungkin
karena itu mohon maaf mungkin karena persaingan juga lumayan. Beliau-beliau yang sudah senior itu ada sudah lama di situ, ya tentunya kita merebut hatinya masyarakat itu seperti ini. Makanya saya juga ya nggak mau kalah juga. Saya sesuai dengan latar belakang saya dan sampai sekarang ini, dan saya masa dinas saya di Bontang terus, cuma kemarin ada 1 tahun aja saya pindah ke Samarinda. Oh iya. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan. Akhirnya ketemu lagi dengan masyarakat. Cukup lama ya dulu mengabdi di Polres ya. Sampai dinas. Iya, jadi nggak takut dengan caleg-caleg yang lain maupun dengan incumbent ini Pak ya? Insya Allah saya enggak. Karena bukan takut masalah orangnya, takut. Yang nggak takut di masalah SDM-nya. Oh iya. Jadi siap memang siap bertarung nih pokoknya, karena udah apa namanya punya niat yang kuat ya untuk memperjuangkan dan melayani masyarakat. Beliau sangat apa namanya yakin ya, karena semuanya mesti harus yakin untuk bisa duduk di kursi dewan. Nah sekarang Pak, untuk meyakinkan lagi nih masyarakat, apa kira-kira keunggulan Bapak menurut Bapak sehingga masyarakat semakin mendukung dan memilih Bapak? Ya mungkin kalau keunggulan dari pengalaman yang sudah saya dapat dari berbagai ilmu atau mungkin latihan-latihan yang saya dapat itu sangat relevan saya perlu saya sampaikan di sini, karena juga kaitan dengan tugas juga ya tentunya itu tadi biar masyarakat nggak tahu, apalagi sekarang tuh namanya orang fokus kaitan dengan yang tidak karena namanya berita, hampir setiap berita masalah korupsi itu Mas, itu yang menjadi harapan saya. Insya Allah kalau menangani saya juga paling sangat gencar lagi kaitan ini. Dan saya dulu di kepolisian juga pernah juga sebagai kepala seksi tindak pidana korupsi, saya lengkap kaitan dengan dinas itu. Ya inilah mungkin untuk mengajak kepada masyarakat jangan sampai modal yang sudah ada di pemerintah yang cukup besar nanti pengelolaan yang tidak tepat. Yang itu yang sangat poin sekali. Tentunya ya endingnya bukan istilahnya kita menjatuhkan, bukan. Karena apa itu istilahnya amanah dari pemerintah pusat ke bawah tentunya harus disalurkan sesuai dengan apa yang jadi ketentuan, jangan sampai terjadi itu. Nah keunggulan lain mungkin saya sampai sekarang ini dari kegiatan sosial yang ada saya tetap ikut, tetap aktif, dan mungkin yang dapat mungkin masyarakat mungkin sudah nikmati. Saya juga punya salah satu paguyuban itu punya salah satu seksi yang tentunya untuk mengembangkan budaya Jawa yang kita melestarikan. Saya punya gamelan. Bukan punya gamelan, punya tim yang tiap hari latihan situ. Jadi siap membantu masyarakat kalau misalnya ada acara hajatan apa, silahkan komunikasi. Nanti akan bisa membantu dalam acara hajatan, mau bahasanya kelenengan atau mungkin kalau mau wayangan. Bisa itu Pak ya? Karena di Bontang, tapi kemudian saya juga mempromosikan di Bontang itu ada 3 dalang muda. Kemarin sudah tak promosikan kemarin waktu saya ulang tahun Pakem kan 2 kali, termasuk terakhir hari dalang, hari wayang tampil juga ya. Tampil 2, alhamdulillah supportnya di masyarakat banyak. Inilah mungkin salah satu yang bisa kita, karena apa, sesuai dengan apa itu misinya pemerintah Kota Bontang yang namanya istilahnya kota taman itu yang kita genderangkan bisa mau menjadi kota pariwisata. Saya salah satu yang kita rawat benar ya tentunya masalah adat, kebiasaan dan budaya itu yang untuk bisa mempengaruhi, membawa para calon-calon pariwisata itu bisa datang. Makanya saya kemarin hampir setiap hari latihan terus itu yang mungkin melestarikan budaya-budaya daerah. Ya mungkin tidak budaya dari Jawa aja, mungkin punya kewajiban pemerintah untuk semua yang ada di sini fasilitasi dengan baik. Ya. Selanjutnya namanya kompetisi atau pertarungan ini mesti ada yang menang, ada yang kalah ya. Bapak siap menang? Betul ya. Sebenarnya kalau saya sampaikan, kalah menang itu sebenarnya tidak ada. Yang penting saya, jadi masyarakat itu begitu. Saya nggak takut kalah, benar, nggak takut kalah. Siap menang tapi ya. Nggak takut kalah. Yang penting saya apa yang lakukan, saya juga istilahnya dengan berkompetisi secara positif. Istilahnya dengan sportif, apa yang jadi asas daripada pemilu ada luber, ya mari kita sama-sama kan itu. Jadi
mohon maaf, saya nggak takut kalah. Nah. Dari awal sudah tinggal. Ya. Tapi insya Allah kalau sudah masyarakat nggak tahu, mungkin masyarakat akan Ya. siap ada di belakang yang mendukung saya. Ya, amin. Ya. Oke Pak, yang terakhir mungkin kami persilakan Bapak menyampaikan dukungan kepada pemirsa untuk dukungan ke Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih khususnya masyarakat Kota Bontang yang notabene sudah terdaftar di calon pemilihan tetap. Ini demokrasi kita sudah ada di depan kita. Nah, marilah kita sukseskan, jangan sampai istilahnya tidak hadir pada waktunya. Karena apa? Pemilu pada tahun ini, tahun 2024 adalah antara pileg dan Pilpres ada jadi satu, adalah kesempatan untuk bisa hadir menyukseskan demokrasi yang kita dengungkan ini, agar kita menjadi masyarakat yang bermartabat dan baik. Marilah kita sama-sama mendukung kegiatan ini. Ya, tentunya kita mulai dari berangkat kita harus sudah punya siapa yang kira-kira yang akan saya pilih, dan tentunya di TPS siapa yang akan kita coblos. Ya tentunya di Bontang saya dengan dukungan besar kepada masyarakat, ya tentunya dukung dan pilih saya, Jimun Sarjana Hukum, Dapil 1 Bontang Selatan, nomor urut 2 partainya Parindo. Marilah kita dukung. Insya Allah saya akan respect sekali dan saya peka dengan apa yang menjadi pesan dan kesukaan daripada masyarakat. Ya, ini karena apa? Kesempatan ini merupakan sistem pemerintahan kita yang harus kita perhatikan, jangan sampai ada celah istilahnya curang atau segala macam. Tentunya itu sangat penting sekali sesuai dengan mutu daripada pemerintah, yaitu netral kepada masyarakat. Insya Allah saya siap untuk menang. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jimun, terima kasih atas kehadirannya di PKTV, sudah berbagi cerita dengan pemirsa PKTV di rumah. Ya, terima kasih. Semoga semuanya lancar dan Pak Jimun terpilih di legislatif nanti. Amin. Terima kasih. Amin. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Jimun SH, salah satu caleg ya dari Partai Perindo, nomor urut 2 di Dapil Bontang Selatan. Bagi Anda yang berminat, yang simpati terhadap beliau, silakan Anda mendukung dan mencoblos beliau untuk kemenangan beliau di kursi legislatif nanti. Baik pemirsa PKTV, saya akhiri perjumpaan kita di Menuju Parlemen pada edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di edisi lain hari dengan partai dan caleg yang lain. Saya Teguh Suarjono pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi pada acara program Menuju Parlemen pada edisi lain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV, Gereja Meneh. Waalaikumsalam. Waktunya